Berhentilah main suhu-suhuan di Facebook ini. Kenapa? Karena teman-teman, industri kreatif itu logikanya nggak kayak begitu ya. Orang ngasih gift langsung dipanggil suhu. Orang ngasih tutorial langsung dipanggil suhu. Aduh. Terus teman-teman dengan merasa lebih minder, nyebut diri pemula. Oke, kita baru mulai, banyak orang baru mulai. Tapi teman-teman, kalau teman-teman menanamkan dalam diri teman-teman hal-hal semacam itu akan tertanam lama. Kita manusia itu dibentuk dari apa yang kita pikirkan. Saya 2011 mulai nulis. Dari awal hari pertama saya memutuskan menjadi penulis, saya udah bilang sama diri saya penulis. Ketika saya bertemu orang lain, saya bilang, kamu kerja apa? Saya penulis. Padahal waktu itu buku saya belum ada, tapi setiap hari itu saya udah belajar nulis, walaupun tulisannya masih acak-acakan waktu itu, belum ada yang layak tayang gitu. Tapi saya dengan percaya diri, saya bilang saya penulis. Dan setelah lebih dari 10 tahun, sekarang saya menerbitkan 30 judul buku dan tidak pernah berhenti. Karena dari awal saya udah tanamkan ke diri saya keyakinan kalau saya adalah penulis dan saya adalah penulis profesional. Teman-teman, mulailah dengan keyakinan di dalam diri teman-teman, saya adalah konten kreator profesional, saya hidup dari konten, saya dibayar karena konten saya layak, saya menerima sesuatu karena saya layak, bukan karena orang kasihan ke kita. Apalagi konsep gift itu ya. Gift itu kan konsepnya adalah apresiasi untuk hal-hal yang kita sukai. Konsepnya itu kita suka sesuatu nih, kita kasih dia apresiasi. Dia ngasih hiburan ke kita, kita senang, kita kasih dia apresiasi. Dia ngasih pengetahuan ke kita senang, kita kasih dia apresiasi. Jadi konsepnya itu bukan karena kita kasihan, bukan karena saling support dan segala macam. Itu sejatinya adalah bentuk apresiasi kita karena kita merasa berterima kasih pada orang yang kita tonton. Bahkan orang yang nggak kita kenal bisa aja kita kasih apresiasi. Jadi konsepnya tuh digeser tuh. Yang tadi kita harus yakin dulu diri kita. Kalau kita nggak yakin, selalu merasa diri kita lebih bawah, lebih pemula gitu, kita nggak akan berkembang. Ini konteksnya bukan untuk jadi sombong ya, tapi ini konteksnya untuk jadi percaya diri, yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan tidak perlu teman-teman ada komen, kenapa ya orang-orang tuh tidak mampir ke saya? Lah, kamu aja ngetiknya masih berantakan, kamu aja bikin kontennya masih berantakan. Sesuatu yang layak diapresiasi itu ya sesuatu yang baik, dan apresiasi itu mengalir tanpa perlu diminta teman-teman. Teman-teman kan nggak saya minta datang ke sini, bahkan kita belum kenal, kita tidak saling tahu, karena saya berusaha untuk ngasih tahu teman-teman bahwa menjadi kreator pemula seharusnya tidak dimanfaatkan begini, seharusnya begini, begitu. Dengan banyak video saya, tiba-tiba teman-teman datang, mampir di sini. Bahkan saya nggak tahu nih siapa teman-teman yang nonton sekarang. Nah, hal-hal semacam itu yang seharusnya kita tanamkan ke dalam diri kita. Kita tanamkan bikin sesuatu yang emang berusaha untuk ada nilainya dalam konten yang kita bikin, dalam karya yang kita bikin. Jadi tanpa diundang pun orang akan datang teman-teman. Jangan memaksakan sesuatu yang seharusnya belum layak diapresiasi. Teman-teman, saya menerbitkan buku itu mulai mengirim naskah ke penerbit itu 2011. Hampir 10 naskah saya itu ditolak oleh penerbit, oleh 7 penerbit sepanjang 2011 sampai 2013. 2013 itu baru terbit karya pertama. Artinya apa? Artinya ada proses panjang di situ, ada kegigihan. Walaupun dari 2011 itu saya sudah yakin saya ini penulis gitu. Tetap aja bagi orang lain itu belum layak diapresiasi, belum layak diterima, belum layak didukung. Dan karena itu kita harus memperbaiki diri agar kita mendapatkan dukungan yang setimpal. Dukungan itu didapat dengan cara terus-terusan memperbaiki diri, dengan cara terus-terusan memperbaiki konten, bukan dengan cara meminta didukung terus-terusan.
Karena kalau kita memang layak, dukungan datang tanpa perlu kita minta. Tetap semangat.